4 makhluk gaib yang terkenal di Sulawesi Selatan. Yang pertama, Taluana. Di tanah Bugis, Sulawesi Selatan, ada sesosok arwah yang sangat dikenal di kalangan masyarakat Bugis Makassar, yakni Taluana. Taluana berdasarkan arti katanya bermakna, 3 anak. Menurut cerita yang beredar di tengah-tengah masyarakat, arwah Taluana ini adalah sesosok perempuan yang biasanya muncul ketika cuaca sedang kabut atau mendung. Jika sebagian besar orang mengatakan, hantu seringkali menakut-nakuti manusia dengan menampakkan sosoknya, maka beda halnya dengan Taluana. Hantu ini lebih sering menculik dan menyembunyikan anak kecil. Anak-anak yang diculik oleh Taluana biasanya menghilang selama kurun waktu 3 hari, dan ketika seluruh warga sibuk mencari keberadaan si anak-anak tersebut, tiba-tiba saja muncul kembali di dalam rumahnya. Padahal sebelumnya, rumah si anak telah diperiksa oleh warga setempat. Yang kedua, Popo. Ia adalah hantu yang berasal dari Sulawesi Selatan. Menurut warga, Popok adalah sosok manusia tanpa kepala. Ada pula versi lain yang menyebutkan wujud Popok adalah kepala disertai dengan usus yang dipenuhi darah. Singkatnya, si Popok ini mirip dengan hantuku yang sebagaimana yang sering kita saksikan dalam film horor Indonesia. Hantu ini biasanya terbang di bubungan, atas atap, serta pohon-pohon sambil mengeluarkan suara pok, 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 seperti orang sedang tercekik. Konon Popok ini juga memangsa bayi dan orang yang sedang sakit. Hantu Popo memiliki bentuk tubuh yang tak sempurna, ternyata ada penyebab tersendiri. Dalam masyarakat Sulawesi, mereka percaya bahwa Popok adalah makhluk yang keberadaannya disebabkan oleh penerimaan sebuah ilmu salah, serta dikaitkan dengan kepercayaan animisme orang terdahulu. Selain itu, Popok juga bisa jadi orang yang melakukan pesugihan dan ingin mendapatkan kekayaan tetapi mengalami kegagalan dalam menjalani ritual. Yang ketiga, Parakang. Parakang merupakan seorang manusia yang bisa berubah-ubah menjadi hewan, tumbuhan, benda atau apa saja. Konon orang yang menjadi parakang adalah mereka yang belajar ilmu hitam, tapi tidak selesai mempelajarinya atau gagal. Namun wujud parakang ini terbilang cukup aneh. Hasil jelmaannya berbeda dengan wujud asli yang ia tiru. Misalnya jika berubah menjadi anjing, maka ia tidak mempunyai ekor atau kaki di bagian belakang lebih tinggi. Yang keempat, hantu Sumiati. Diri sering diceritakan berwujud seperti hantu wanita pada umumnya. Penampakannya ya kira-kira mirip kuntilanak atau sundel bolong. Tapi, Sumiati ini punya ciri khas yang berbeda. Ya, hal tersebut tak lain adalah bajunya yang bisa berganti-ganti warna sesuai dengan mood. Serius? Ya, menurut cerita, ada 2 warna baju yang dipakai Sumiati. Putih dan merah. Ketika ia memakai putih, biasanya Sumiati akan bersikap baik dan lembut. Bahkan ia tak segan menolong orang-orang yang tersesat. Tapi, kalau sudah merah yang dipakai, maka itu tandanya Sumiati marah dan sedang berburu korbannya. Ketika seseorang didatangi Sumiati merah, maka nasibnya pasti benar-benar sial. Layaknya hantu pada umumnya, Sumiati memang suka mengganggu dan memunculkan diri sesukanya. Tapi, menurut cerita, hantu wanita ini tak sembarangan melakukan yang semacam itu, kecuali pada orang-orang khusus. Mereka ini adalah supir angkot dan tukang becak. Kamu mungkin bertanya-tanya kenapa demikian. Kalau menurut kisahnya, hal tersebut tak lain karena di masa lalu Sumiati dilecehkan oleh orang-orang dengan profesi itu. Hantu Sumiati tidak muncul begitu saja, melainkan ada cerita di baliknya. Hal itu berawal dari kisah Sumiati muda yang memutuskan untuk merantau ke Makassar. Lantaran ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Awalnya berjalan cukup baik, sampai akhirnya entah bagaimana ceritanya, Sumiati dihadapkan dengan kondisi buruk. Pada suatu malam Sumiati mendapati dirinya dikeroyok oleh beberapa pria yang diketahui adalah para supir angkot dan tukang becak.
Seperti yang kamu duga, para pria ini pun dengan beringasnya menggagahi Sumiati sampai berkali-kali. Singkat cerita, Sumiati yang lemas tak berdaya ini pun dibuang. Namun, fatalnya, sebelum itu ternyata salah seorang pelaku tadi malah membunuhnya. Sumiati kemudian dikuburkan seadanya di sebuah tempat. Tak lama selang kejadian ini, hantu Sumiati pun muncul dan mulai melakukan teror-teror menakutkannya.